Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang sama-sama kita pada sini Ustaz Dr. Haji Sakti Ali yang sudah hadir di hadapan kita semua, yang kami hormati Ibu PLH Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Ibu Kadiriani, Bapak dan Ibu jamaah Mushola Samakiyah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang berbahagia. Setelah Ramadan berakhir, kita coba kembali menyusun kegiatan majelis ilmu yang memang ini dipelopori dan disemangati oleh Bapak Kepala Dinas kita, yang saat ini beliau berada di Batam. Kalau menurut informasinya hari ini, saat ini, jam ini, beliau masih dalam posisi cek X-ray yang dilaksanakan dengan imigrasi yang ada di Batam. Dan beliau insya Allah akan mengikuti live streaming majelis ilmu kita pada hari ini. Ada beberapa hal mungkin yang ingin kami sampaikan kepada para jemaah, karena ini sifatnya yang pertama setelah Ramadan. Mungkin pada waktu-waktu yang akan datang tetap akan kita laksanakan majelis ilmu kembali seperti biasa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama di Mushola Samakiyah dengan harapan kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Adapun tema yang kita mintakan kepada Ustaz minta yaitu tentang beban. Kenapa itu menjadi tema yang kita bahas? Karena memang kita ketahui pada tahun ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau insya Allah akan melaksanakan beban yang jumlahnya sudah berkumpul 6 ekor sapi, kemudian ada 1 ekor kambing. Itu sebagai informasi Ustaz. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Ustaz, bahwa ada pesan dari Bapak Kepala Dinas tolong sampaikan salam kepada Ustaz yang juga kepada jamaah yang hadir. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dan aman serta sesuai apa yang kita harapkan. Kemudian salawat dari salam yang kita haturkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Mungkin karena ini sifatnya pertama, kami dari panitia tidak banyak memberikan informasi yang jelas kepada seluruh peserta korban dan panitia. Setelah acara majelis ilmu ini, kita harapkan untuk tetap bertahan di mushola kita, karena ada beberapa hal yang akan sama-sama kita diskusikan, sama-sama kita dengarkan informasinya dari PLH. Ini yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ustaz. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Usman radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada pagi hari ini Sayyidul Ayyam, pada minhal arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Di antara 12 bulan ada bulan agung bernama Ramadan. Di antara selain bulan agung ada minhal arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. 4 bulan itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan yang terjepit di antara Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Barang siapa yang beramal pada 4 bulan ini, amal mereka akan dilipat gandakan, dan barang siapa yang berbuat dosa pada 4 bulan ini, maka dosa mereka pun akan dilipat gandakan. Maka pada bulan mulia ini kewajiban buat kita mengagungkan bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu minggu ada satu hari yang diagungkan, Sayyidul Ayyam. Di seluruh masjid di muka bumi ini mulia, tapi ada 3 masjid yang juga diagungkan oleh Allah: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Dan tidak pantas bagi kita untuk tidak mengagungkan sesuatu yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan Adam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum bulan Zulqa'dah, kita akan membahas satu kisah dalam Qasasul Anbiya, kisah para nabi dan kisah para rasul, yang nanti kita kaitkan dengan ritual penyembelihan hewan kurban. Dalam rangka 31 hari lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Adha, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ibadah kurban ini tidak lepas dari kisah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang diutus oleh Allah. Nabi yang diutus oleh Allah di daerah Ur. Ur itu daerah Irak Selatan. Ada yang mengatakan kota itu bernama Mesopotamia. Ada yang menamakan kota itu Babilonia. Ada yang mengatakan kota itu Kanan. Ada yang menyebutnya dengan kota itu namanya Damaskus. Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang ke-6 dari 25 nabi dan rasul, atau nabi dan rasul yang kedua dari ulul azmi. Setelah Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam nasabnya ini tersambung kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi setiap para nabi itu nasabnya
Tidak ada satupun yang tidak tersambung dengan nasab para nabi. Jadi semua nabi itu akan tersambung dengan nasab nabi-nabi yang lainnya. Dari mana jalur tersambungnya? Kita ingat dahulu Ramadan saya pernah datang ke sini. Adam alaihissalam punya anak 40 orang. Di antara 40 orang, satu anak diangkat jadi nabi, Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Makhlail, Makhlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasallim, Mutasallim punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya 4 orang anak, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan Allah, tinggal 3 anak, Sam, Ham, dan Yafid. Dari Sam lahir anak Arfaksad. Arfaksad punya anak Saleh, Saleh punya anak Abil, Abil punya anak Falid, Falid punya keturunan Rom, Rom punya anak Sarut. Dari Sarut ini punya anak diberi nama Namur. Dari Namur ini punya anak diberi nama Azar. Atau ada yang menyebutnya dengan nama Tarah, ada yang menyebutnya dengan nama Tari. Azar, Tarah, Tari ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Makanya Bapak Ibu kalau baca kisah sejarah, itu nama Ibrahim itu tidak disandarkan Ibrahim bin Azar, tapi disebut Ibrahim bin Tarah. Ibrahim bin Tarah bin Namur bin Sarut bin Rom bin Amir bin Falid bin Saleh bin Arfak bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasallim bin Idris bin Yarid bin Makhlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Itu jalur nasabnya. Dosa dihafal ya Pak, Indo ya. Harus aku tak kalau lebih pinti, ya nak kan aku. Aku lihat TPP mencari. Itu jalurnya. Karena mohon maaf, kita perlu mempelajari nasab para nabi. Karena kalau aku begini, itu mesti tahu siapa ayah omahnya, siapa adik-beradik ayahnya, adik-beradik omahnya, siapa datuknya, adik-beradik kakeknya, nasabnya ke atas, ke bawah, ke samping seperti apa. Ibrahim alaihissalam diberikan nama banyak, gelar. Yang pertama gelar Ibrahim diberikan gelar Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah, orang yang paling tahu cara mencari sayangnya Allah. Gelarnya Khalilur Rahman. Yang kedua, Ibrahim ini diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Di mana dikatakan bapaknya para nabi? Ibrahim dari 25 nabi adalah nabi yang ke-6. Berarti ada 19 nabi lagi setelah Ibrahim. Itu 19 nabi itu lahir, seluruh dan sebagian besarnya adalah keturunan Ibrahim alaihissalam. Makanya Ibrahim itu diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. 19 orang keturunan Ibrahim itu dilahirkan dan diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Tak tanggung-tanggung ada nabi dan rasul dari keturunan Ibrahim diberikan Taurat, Musa alaihissalam, ada yang diberikan Injil, Isa alaihissalam. Makanya Ibrahim diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Apakah betul itu Pak Ustaz? Ini maaf, apakah betul Ibrahim itu bapaknya para nabi? Ini soal bagian togaknya banyak sakit ini ngomong. Kalau ada diberi dan terkomik togak bisa ngomong di rumah. Baik, betulkah Ibrahim itu dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Karena dari seluruh nabi 19 orang setelah Ibrahim itu semuanya lahir dari nabi. Hampir seluruhnya lahir dari nabi dan rasul, keseluruhannya. 19 nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi setelah Ibrahim itu berasal dari anak cucu keturunan Ibrahim. Apa ya Ustaz? Kita buktikan. Ibu sebut nama nabi setelah Ibrahim, sebut saja nama nabi. Bapak sebut nama nabi setelah berapa banyak? Semuanya dari ibu-ibu. Bu, sebut nama nabi saya setelah Ibrahim. Sebut saja. So bilang Ismail. Oke, udah jauh sedikit. Ilyas, Yusuf, Musa,
Ibrahim? Idris siapa? Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, Soleh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam. Makanya kadang-kadang kamu dipelajari nama Nabi tak apa kamu cari keluar kepala. Ya, maka saya katakan ini mohon maaf. Makanya apakah betul semua Nabi itu dan 19 Nabi itu keturunan Ibrahim? Kita lihat. Ibrahim punya istri. Berapa orang bini Ibrahim? Ompek. Itu nggak perlu syarat menjadi orang soleh. Itu pak bininya mesti ompek. Karena yang di WA dulu kan sudah disampaikan. Kalau istri 4 namanya Superman. Bini 3 namanya Gentleman. Bini 2 namanya Real Man. Bini cie Cemen. Dapat bini no comment. Ibrahim itu punya istri 4, bukan 2. Yang kita pahami, kita pelajari 2. Kalau ingin belajar dalam Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, istri Ibrahim itu 4. Yang pertama namanya Sarah, istri yang pertama. Yang kedua namanya Hajar. Yang ketiga namanya menurut Profesor Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan Kentura. Yang keempat hamba sahaya namanya Yasdur binti Amar. Ibrahim punya istri 4, punya anak 3 boleh. 13 anak Ibrahim. Dari mana 13 itu Ustaz? Kita lihat. Dari Sarah lambat dapat anak dikasih 1. Dari Hajar lambat dikasih. Dari Hajar punya anak 1. Dari Ketura, Profesor Quraisy mengatakan anaknya 6. Dari Yastur binti Amr dari hamba sahaya punya anak 5. Ibrahim punya istri 4, punya anak 13. Dari 4 istri ini, sebagian besar dilahirkan Allah keturunan para nabi. Betulkah Pak Ustaz? Betul, kita lihat. Kita keluarkan bini yang kompak, bini yang ketiga bahas. Istri ketiga namanya Kentura. Profesor Quraisy dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan punya anak 6. Di antara salah satu 6 tadi punya anak namanya Madian atau disebut dengan nama Madian. Madian punya anak Yasdur. Yasdur punya anak Mikail. Mikail punya anak Su'aib alaihissalam. Maka dikatakan Su'aib bin Mikail bin Yasdur bin Madian bin Ibrahim alaihissalam. Nabi. Dari Hajar jelas punya anak Nabi dan Rasul Ismail alaihissalam. Dari keturunan Ismail lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fil bin Malik bin Nadal bin Kinana bin Mudrika bin Huzaimah bin Mudar bin Ma'ad bin Ilyas bin Adnan bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Nabi. Dari Sarah istri pertama sudah saya jelaskan buat kita bersama di Ramadan yang lalu. Sarah itu perempuan tercantik nomor 2 setelah istri Nabi Adam di muka bumi ini. Betina dan paling acak di muka dunia Allah. Nomor 2 adalah istri Nabi Ibrahim Sarah. Yang pertamanya Hawa. Itu yang aku coba bayangkan wajah Sarah. Tidak terbayang yang boleh. Sebelum buku dari sambung. Dengarkan. Sarah itu perempuan tercantik nomor 2 setelah istri Nabi Adam Hawa di muka bumi. Saya coba membayangkan wajah Sarah, tidak terbayang karena tidak ada riwayat hadis yang mendukung wajah Sarah. Akhirnya aku turunkan bayangan aku, imajinasi aku turunkan ke istri Nabi Aisyah. Aku coba bayangkan wajah Aisyah. Kenapa banyak hadis yang menceritakan fisik Aisyah? Dalam kitab Al-Mar'atus Shalihah diceritakan Aisyah itu seperti apa? Aisyah putri Abu Bakar, gadis menikah dengan Nabi umur 8 tahun, bercampur umur 9. Riwayat lain mengatakan menikah umur 12, bercampur umur 13. Anak Abu Bakar, orang Arab asli, menikah dengan Nabi 8 tahun, bercampur 9 tahun. Orang Arab asli, tinggi, langsing, semampai, kulitnya putih, hidung mancung, bibirnya mungil, suaranya lembut, lesung pipi, dan pipinya kok kemerah-merahan.
jadi nabi. Jadi secara orang beda anak dikasih anak langsung diangkat jadi nabi. Siapa nama anaknya? Ishak alaihissalam. Ishak punya anak kembar. Satu anak kembarannya diangkat jadi nabi, Yakub alaihissalam. Satu kembar lagi namanya Al-Ais, disebut dengan nama Esau. Al-Ais ini punya anak Arun, Arun punya anak Amus, Amus punya anak Tawak, Tawak punya anak Nabi Ayub alaihissalam. Ayub punya anak Nabi Zulkifli alaihissalam. Dari Yakub tadi punya anak 12 orang, dikatakan Bani Israel. Salah satu 12 orang tadi diangkat dari Nabi langsung Yusuf alaihissalam. Dari Yusuf punya anak Ibrahim, Ibrahim punya anak Sutlim, Sutlim punya anak Aktub, Aktub punya anak Ilyas alaihissalam. Saudara Yusuf namanya Benyamin, saya sama. Benyamin punya anak Abu Makta, Abu Makta punya anak Matta, Matta punya anak Yunus alaihissalam. Saudara Benyamin namanya Lewi, Lewi punya anak Azar, Azar punya anak Muhin, Muhin punya anak Qohat, Qohat punya anak Imran, Imran punya anak Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Harun punya anak Ilyas alaihissalam. Saudaranya Lewi namanya Yahuda, yang cikal bakal orang Yahudi itu. Yahuda punya anak Faris, Faris punya anak Arab, Arab punya anak Aminabad, Aminabad punya anak Uwaibid, Uwaibid punya anak Salmun, Salmun punya anak Hasyun, Hasyun punya anak Muaz, Muaz punya anak Yisais. Dari Yisais ini lahir anak Daud alaihissalam. Daud punya anak Sulaiman alaihissalam. Sulaiman menikah dengan Ratu Balqis, punya anak tunggal namanya Rahamaan, disebut dengan nama Rahabeam. Rahabeam ini punya banyak anak, salah satunya adalah Radin. Dari Radin turun anak Yahusafat. Yahusafat punya anak Nausa, Nausa punya anak Amsaya, Amsaya punya anak Nawas, dari Nawas punya anak Imran, Imran punya putri Maryam, Maryam punya anak Isa alaihissalam. Nabi. Makanya Ibrahim dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sekarang yang mau kita pelajari bukan itu, apa yang dibuat oleh Ibrahim sehingga 19 keturunan Ibrahim ini dijaga oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Kalau kita buat pada hari ini, kita berdoa kepada Allah, keturunan kita tidak diangkat dari nabi dan rasul, tapi keturunan kita nanti akan dijaga oleh Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Itu yang mau kita tiru, apa yang dibuat Ibrahim sampai nanti puncak pengorbanannya dia menyembelih anaknya sendiri yang dia syariatkan, yang diratifikasi ke dalam syariat kita hari ini melakukan penyembelihan hewan kurban. Nanti kita akan bahas sampai ke sana. Itu sampai jam berapa waktunya, Pak? Banyak konon sama. Kecuali kalau makin panjang makin konon bisa. Baik. Kita lanjutkan. Kalau PNS kantor kok dia tidak tahu ukur di bawah lalu. Kalau saya banyak gaya. Nggak ada yang unlimited itu nggak. Jadi kalau aku PNS kayu tuh perlu KPK datang ke rumah. Baik, saya disampaikan buat kita bersama. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan kita bahas sedikit. Makanya Ibrahim ini menjadi nabi yang terkenal di semua lintas agama. Jadi jangan heran, karena Ibrahim tersambung nasabnya kepada Adam, nanti tersambung kepada khataman Nabi dan Nabi yang ba'da baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mohon maaf, dulu ketika Nabi Adam diciptakan, maka dibangunlah Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi allazi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Maka rumah yang pertama sekali dibangun oleh Allah di muka bumi ini pada zaman Nabi Adam, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi allazi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Makanya nama lain Ka'bah itu Bakkah. Bakkah itu nama lain daripada Ka'bah, maka dibangunlah pada zaman Nabi Adam. Ketika zaman Nabi Adam dibangun, Ka'bah berdiri dalam cakupan sederhana. Adam wafat, Ka'bah masih ada. Muncul Nabi Idris, Ka'bah masih ada. Idris diangkat ke langit, Ka'bah masih ada. Ketika muncul Nabi Nuh, jadi masalah. Kenapa? Banjir Allah berikan kepada Nabi Nuh. Kata ulama, tidak ada banjir yang lebih hebat sampai hari kiamat kecuali banjir yang Allah berikan kepada umat Nabi Nuh alaihissalam. Air sampai kepada puncak gunung Himalaya. Bumi ini digenangi air. Berapa lama? 6 bulan 180 hari.
air itu keluar dimulai pada hari Jumat, hari Kubah. Setelah itu apa yang terjadi? Ka'bah hancur. Nuh wafat, muncul Nabi Hud, Ka'bah dibiarkan. Muncul Hud wafat, muncul Nabi Saleh, Ka'bah dibiarkan. Ketika muncul Ibrahim alaihissalam, barulah Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail. Ketika kami perintahkan kepada Nuh Ibrahim alaihissalam untuk meninggikan qawaid, pondasi Ka'bah yang hancur bersama putranya Ismail alaihissalam, makanya mohon maaf ketika itu Ibrahim memulai pengerjaan daripada pembangunan renovasi Ka'bah, tempat memulai pengerjaan itu dinamakan Maqam Ibrahim. Makanya kalau ibu umroh samping Ka'bah ada kaca berwarna kuning Maqam Ibrahim, itu tempat memulainya pengerjaan pembangunan Ka'bah. Di sebelah samping ada Hijr Ismail. Ketika Ibrahim ingin membangun Ka'bah, Ismail baru berumur 4 tahun. Dia lihat ayahnya bekerja, Ismail tidak biarkan, dia angkat batu itu. Dia angkat batu, dia susun. Makanya batu dalam bahasa Arab hajar. Kalau disusun hijir, kalau dinaikkan hujrah, kalau dibuat kamar-kamar hujurat, maka yang disusun itu dinamakan Hijr Ismail. Itu mulainya. Maka ketika itu Ibrahim menjadi nabi yang terkenal di lintas agama. Orang Islam mengenal Ibrahim, orang Yahudi mengenal Ibrahim, orang Nasrani mengenal Ibrahim, orang Majusi pun mengenal Ibrahim dengan nama yang berbeda-beda. Orang Islam mengenal Ibrahim alaihissalam sebagai nabi, orang Yahudi menyebut Ibrahim dengan nama Abraham. Orang Islam menyebut Sulaiman alaihissalam, orang Yahudi menyebut Solomon, orang Islam menyebut Daud alaihissalam, orang Yahudi menyebut David. Dengan nama yang berbeda-beda. Bahkan bukan itu saja, maaf, orang Hindu pun juga menyebut dewa mereka dengan nama Brahma. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin sampaikan buat kita bersama, ada kemiripan sejarah. Kenapa Nabi kita Muhammad itu Rasulullah SAW dilahirkan di kota Mekah? Tidak ada Nabi, 124.000 Nabi dan Rasul. Tidak ada satupun Nabi yang dilahirkan oleh Allah di Mekah yang berdekatan dengan Ka'bah, kecuali hanya ada satu Nabi saja, baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi dilahirkan di kota Mekah yang dekat dengan Ka'bah? Tidak ada Nabi lain. Untuk apa? Salah satu kata ulama secara hakikatnya Allah ingin mengembalikan jalur benang kusut. Ada jalur benang kusut antara Ibrahim dengan Rasulullah. Kenapa? Mohon maaf, Ibrahim itu diturunkan oleh Allah kalau Bapak baca sejarah 1700 sampai dengan 1800 sebelum Masehi. Agama Hindu punya nabi namanya Brahma. Itu diturunkan tahun 1700-1800 sebelum Masehi. Masanya sama. Makanya jangan heran ada kemiripan ritual agama Islam dengan saudara kita yang beragama Hindu. Tapi sebetulnya saya tidak meyakini betul. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Tapi mohon maaf, bukan ilmu cocokologi. Berdasarkan kajian-kajian orang terdahulu, ada kemiripan ritual orang-orang Islam dengan ritual agama Hindu. Kenapa? Karena antara Nabi Ibrahim dengan Brahma, dewanya orang Hindu, itu turunnya satu zaman, satu masa. Dari mana miripnya Pak Ustaz? Kita lihat mirip zamannya dari mana? Kita lihat Ibrahim punya istri yang pertama namanya Sarah. Brahma punya istri namanya Saraswati. Di Mekah ada bangunan Ka'bah, monumen tertua, tempat kiblat kita. Ukurannya ada yang mengatakan 9x9, ada yang mengatakan 10x10. Hijr Ismail termasuk bagian Ka'bah. Di Ka'bah itu kotak segi 4, di dalamnya kosong tidak apa-apa. Di India, saudara kita yang beragama Hindu, ada bangunan seperti Ka'bah namanya stupa. Di Mekah ada ritual ibadah haji dan umroh, pakai selempang berwarna putih tidak berjahit. Di India, saudara kita beragama Hindu, ada ritual ibadah mereka pakai selempang tidak berjahit tapi warnanya kuning. Di Mekah ada air suci namanya Zam-Zam. Di India ada air suci namanya Gangga dan Yamuna. Urus orang Islam punya ibadah penyembelihan hewan kurban. Maaf, di India ada penyembelihan binatang namanya kajri. Jangan-jangan saudara kita yang beragama Hindu itu, maaf, jangan-jangan dulu mengikuti mila
millata Ibrahim hanifah. Dulu mengikuti ajaran Ibrahim, tapi kena ribuan tahun bergeser. Ribuan tahun bergeser kebiasaan, bergeser tradisi, bergeser ke kebudayaan, bergeser ribuan tahun. Maka diutuslah Nabi kita Muhammad SAW untuk apa? Mengembalikan mereka semua agar mereka kembali pada Allah. Kok bisa Pak Ustaz? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Ini jarak berapa jarak Ibrahim dengan Muhammad? Ribuan tahun, 21 nasab. Kalau satu nasabnya 70 tahun dikali 21, 1000 operatori tahun. Bergeser ke budaya. Bisa. Awalnya orang Pariaman, orang itu pada kata 3 bulan lalu punya masuk yang mana? 3 bulan kan nggak pakai dulu buah-buahan ya. Itu ribuan tahun. Makanya Ibrahim itu jangan heran, Nabi dikenal di semua lintas agama. Baik, kita cukupkan sejarah Ibrahim sampai di sana. Kita masuk. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam sehingga Allah jadikan keturunannya menjadi para anbiya alaihissalam? Tak tanggung-tanggung nabi-nabi besar yang diberikan kitab suci itu lahir sebagian besar dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Rasulullah, Isa, Musa itu pemegang kitab suci besar. Apa yang dilakukan Ibrahim sehingga Allah jaga 19 keturunannya? Satu, Ibrahim memastikan dirinya, memastikan istri-istrinya untuk menjadi istri yang terbaik di hadapan Allah. Itu pertama. Syarat ingin menjadi anak soleh, pastikan diri kita menjadi orang yang baik dan pastikan istri kita juga menjadi wanita yang terbaik di hadapan Allah. Itu syarat pintu gerbang menjadikan anak kita terbuka menjadi peluang anak yang soleh dan solehah. Jadi pastikan diri kita menjadi orang baik dan pastikan juga istri kita menjadi istri yang terbaik. Apa pulang ke rumah duduk bersama istri, siapapun istri kita, apapun profesi pekerjaan mereka. Tapi Pak Ustaz sulit mendidik istri memang betul Pak. Mendidik bini awak memang payah Pak. Dan seorang mendidik bini orang yang kalau bini orang awak ceramah dia nami, kalau bini awak ceramah baru mulai cermek ini Pak. Seperti itulah instrumen dakwah. Sunnatullah dakwah itu seperti itu. Nuh alaihissalam dakwahnya tidak diterima. Siapa yang menolak? Istrinya, anaknya, Lut. Makanya dikatakan dalam Quran 3 istri yang Allah sebut namanya dalam Quran yang penghuni neraka selama-lamanya. Istri Nuh alaihissalam, istri Lut alaihissalam, dan istri Abu Lahab. Memang betul jadi istri gampang-gampang susah. Walaupun bapak foto-foto orang banyak di situ aja. Itu betul-betul menangis ini. Saya sampaikan, tapi sampaikan agamanya kepada istri kita. Ada istri kita itu taat kepada Allah. Ada istri kita itu beribadah kepada Allah. Jadi mohon maaf saya disampaikan kepada kita bersama. Kalau ada di antara kita hari ini para suami-suami ini mohon maaf. Saya minta kepada kita bersama. Pastikan diri kita, istri kita menjadi istri yang terbaik. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan Ibrahim? Ibrahim berdakwah kepada Azar. Sebagian para ulama mengatakan Azar itu ayahnya. Sebagian para ulama mengatakan kata arti dalam kisah Ibrahim tidak merujuk pada ayahnya, tapi pada pamannya. Kenapa? Karena ayah Ibrahim sudah meninggal dunia. Azar ini pamannya. Apapun itu, walaupun Azar itu ada yang mengatakan ayahnya, ada yang mengatakan pamannya, langkah kedua Ibrahim berdakwah kepada keluarganya, kepada ayahnya, kepada pamannya, dia berdakwah. Sampaikan agama ini. Agama ini mesti disampaikan kepada keluarga kita, pada istri kita, kepada anak kita, dudukkan mereka. Karena mohon maaf, perintah dakwah ini perintah untuk memberikan kemuliaan. Ingatkan keluarga kita, ingatkan perkara-perkara mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Biar hidup susah, tapi susah dalam mentaati Allah. Apa gunanya hidup kita kaya raya, tapi kaya raya dalam keadaan Allah pun dalam kehidupan kita. Makanya di mana-mana saya ceramah, saya sampaikan kita bersama. Mohonlah ampun kita kepada Allah. Berapa banyak dosa yang kita kerjakan. Ujung merasa paling baik, merasa paling soleh, merasa paling adil, merasa paling hebat. Kalau kita mau jujur hari ini, Bapak Ibu ASN, saya juga ASN. Mohon maaf kalau kita mau jujur hari ini, dosa yang dikerjakan itu bukan hanya level masyarakat, tapi juga level birokrat, level aparatur sipil negara. Apakah dia PNS, apakah dia P3K, apakah yang diberikan jabatan oleh Allah eselon 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Kalau mau jujur kita hari ini, Pak, maaf, berapa banyak SPPD fiktif yang kita tanda tangan tanpa perasaan takut kepada Allah. Uang haram itu kita bawa pulang ke rumah, kita suapkan ke mulut istri kita, kita masukkan ke mulut anak yang tak berdosa. Di tengah malam kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anak kami hafiz dan hafizah. Summa na'udzubillah, mereka akan diampuni oleh Allah. Jujur, akui dosa kita di hadapan Allah. Kadang terselip kesalahan, terselip kemaksiatan yang kita bungkus dengan
Kita semua hari ini mintalah ampunan kepada Allah. Terkadang dosa-dosa yang kita kerjakan sengaja atau tidak, kecil atau besar, telah kita lakukan di kehidupan dunia, dan dosa itu telah masuk meneradani pada anak-anak kita. Kemudian kita berharap ini menjadi anak yang terbaik. Bagaimana mungkin? Makanya satu-satu cara bertobat kepada Allah agar niat kita menjadikan anak kita generasi terbaik akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. 2, sampaikan. Tidak ada masalah. Kalau ada PNS yang hidupnya susah, sederhana, miskin, saya lebih suka. Kalau ada PNS yang hidupnya kaya raya, itu bukan prestasi. Karena kita semua tahu berapa gaji ASN. Semua di atas terukur dengan ukuran, di bawah sudah dibatasi. Berapa gajinya? Gaji PNS, gaji murni, TPP, tunjangan tinggi, sertifikasi kalau dia perlu tenaga pendidik, dosen dan sebagainya, sertifikasi kah, remun kah, ini kah, tukin kah dan sebagainya, sudah terukur. Kalau hanya sekedar untuk makan, insya Allah Allah berikan keberkahan. Tapi kalau untuk menjadi kaya, saya sarankan tidak usah di PNS. Karena PNS tidak yang kaya. Jadi kalau ada bapak ibu kaya, mertuanya tidak kayo, ayahnya tidak lo kayo, tapi iyo kayo itu perlu KPK datang ke rumah. Jadi tidak perlu kita sombong-sombong biasa saja. Bapak mobil banyak berjalan di Bukowo, nggak usah sombong itu kredit bisa loh. Nggak usah sok-sok, bisa itu yang cashnya. Kita biasa saja. Makanya orang-orang dulu, orang tua-tua kita dulu tuh pak hidupnya susah. Maaf, kelihatan zohirnya mereka susah, tapi hidup mereka senang. Kalau gini kan bantu sana, tapi susah. Jatuh tempo setiap tanggal. Makanya ada teman saya bilang, kalau kita ingin bahagia, itu 3 syaratnya. 3 ciri orang bahagia. Bapak ibu boleh rasakan ibu sudah bahagia atau belum? 1 ciri orang bahagia. Teman saya ngomong. Yang pertama bangun tidur, ada anak dan bini. Bangun tidur, ada anak, ada istri. Itu syarat bahagia. Kalau orang yang sudah menemukan itu, berarti dia sudah mulai bahagia. Yang kedua, bangun tidur, ada makan dari pagi menjelang sore. Cukup makanan, bukan setahun, dari pagi sampai sore. Kalau ketemu bidangnya ini, insya Allah kita bahagia. Yang ketiganya adalah bangun pagi, tidak ada muamalah utang piutang. Aku yang masalah. Karena jago pagi lah, kolektor adilah lagi buka pintu. Bahagia. Cuma sesekali juga berutang, sampai bulan, bersih utang. Alangkah indahnya bahagia. Tapi PNS tidak bisa. Baik, kita lanjutkan. 2. Yang ketiga, apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam? Ibrahim bukan hanya berdakwah kepada keluarganya, Ibrahim berdakwah kepada penguasa ketika itu yang zalim, namanya Namrud, laknatullah alaih. Berdakwah Ibrahim kepada penguasa. Jadi dakwah itu bukan hanya di lingkungan keluarga sanak famili saja, tapi dakwah kepada pemimpin-pemimpin kita. Dakwah kepada RT, RW, lurah, camat kalau punya kesempatan. Kalau lingkungan kantor, dakwah kepada staf kita, kabin kita, kasih kita, sengkis kita, dakwahkan, sampaikan agama. Setiap saat sampaikan, dan kau berdakwah. Tapi perlu catatan yang perlu diingat bagi kita bersama. Ibrahim berdakwah dengan Namrud. Apa kata Ibrahim? Wahai Namrud, berimanlah engkau kepada Allah. Kata Namrud, siapa itu Allah? Kata Ibrahim, Allah adalah yang menciptakan saya, yang menciptakan engkau, dan yang menciptakan kita berdua ini. Apa kata Namrud? Wahai Ibrahim, kalau hanya menghidupkan dan mematikan kita ini, aku pun bisa. Maka Ibrahim Namrud membuat analogi yang sangat konyol. Dia hadapkan 2 laki-laki, satu dibiarkannya hidup, satu lagi dimatikannya. Apa kata Namrud? Wahai Ibrahim, kalau hanya menghidupkan dan mematikan, aku pun bisa. Ibrahim berdakwah kepada Namrud, tapi Ibrahim dakwah Namrudnya lemah lembut. Makanya pelajaran buat kita bersama, berdakwah itu dengan lemah lembut. Anitum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Nabi kita tuh orang yang berkasih sayang, berlemah lembut. Ibrahim berdakwah dengan Namrud, lemah lembut. Musa berdakwah dengan Fir'aun, izhab ila Fir'aun. Wahai Musa, kata Allah, pergilah engkau kepada Fir'aun, ajak Fir'aun taat kepadaku. Kata Allah, berlemah lembutlah engkau kepadanya. Mudah-mudahan dengan kelembutan itu aku berikan taufik dan hidayah. Jadi mohon maaf, ini pelajaran buat kita. Tidak ada dakwah yang dilakukan dengan cara mencaci maki. Tidak ada dakwah dengan cara membuli. Tidak ada dakwah dengan cara menghina. Tidak ada. Semua dakwah Nabi mulai Adam sampai Rasulullah, dakwahnya itu dengan berlemah lembut. Jadi kalau ada orang berdakwah dengan cara mencaci maki, dengan cara membuli, dengan cara menghina, tanyakan dengan dia itu umat Nabi atau tidak. Jadi dakwah itu dengan lemah lembut. Buat lemah lembut dakwah. Dakwah dengan siapa saja. Dengan atasan kita, dengan berlemah lembut, dengan akhlak. Dan ini yang terjadi. Tapi hari ini kan berbeda. Di media sosial, di media online, semuanya hari kita berdakwah dengan cacian, makian dan
sebagainya. Makanya betul kata Nabi, apa kata Rasulullah? Iza azamat umat di dunia nusiat min akibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka tercabutlah kehebatan Islam. Wa iza tarakatil amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, hurrimat barakatil wahyi. Kalau umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Wa iza tasabat ummati sakatat min ainillah. Kalau kalian hina menghina, caci mencaci, saling buruk memburukkan, sakatat min ainillah. Jatuhlah kalian dari pandangan Allah. Doa kalian tidak akan diangkat. Amal kalian tidak akan diterima. Apa bedanya kita dengan mereka? Jadi mulai sekarang tidak lagi cacian, tidak lagi hinaan. Kalau pemimpin-pemimpin negeri kita ini salah kebijakannya, kritisi kebijakannya. Jangan serang tendensius orangnya. Salah pimpinan kita, kami kita, sekdis kita buat kebijakan, kritisi kebijakannya. Tapi jangan dibenci orangnya. Selesai. Hidup ini indah saja. Maka saya katakan buat kita sama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tidak ada lagi cacian, tidak ada lagi hina. Kenapa? Karena ujung cacian, ujung hina ini adalah kebencian. Kalau sudah muncul kebencian dari masalah dalam kehidupan kita, maka saya minta kepada kita bersama ini mohon maaf. Saat ibu menyukai saya menyukai ibu, dan saya akan terasa bahwa ibu menyukai saya karena ibu punya hati, saya punya hati. Hati saya dan ibu interkoneksi. Tapi kalau seandainya ibu tidak menyukai saya, walaupun ibu bermanis-manis wajah ibu buang kan terasa dan dia. Makanya senyum ikhlas itu sesenti ke kiri, sesenti ke kanan. Kalau 2 senti ke kiri, sesenti ke kanan itu cuma ingin Allah. Tidak bisa. Akan terasa karena hati kita dia yang menciptakan Allah. Zat yang menciptakannya sama, bahan yang diciptakannya sama. Kalau dipuji rasa senangnya sama, kalau dicaci rasa sakitnya sama. Makanya tidak ada lagi hina, tidak ada lagi cacian. Apalagi dalam instansi tidak ada lagi. Sudah kita bekerja sesuai porsi masing-masing. Tidak ada. Semua orang punya kekurangan, semua orang punya power, semuanya orang punya kelebihan. Tidak ada satupun di antara mereka yang kelebihan, semuanya tidak ada kekurangan, tidak ada. Kita ini manusia semuanya. Maka saya sampaikan bahwa kita bersama mulai saat ini kalau ingin berdakwah tidak ada dakwah cacian, tidak ada maki, tidak ada lagi. Oh dengan kritisi kebijakan-kebijakan pemerintah kita saat ini, Ramadan sudah saya sampaikan, tidak usah lah. Kita terlalu banyak, mohon maaf. Kita ini kadang-kadang berpolitik, terlalu tinggi politiknya. Ibu tidak usah terlalu banyak politik pikir nasional. Kalau ibu masih bapak, mohon maaf, tidak usah panjang-panjang betul berpolitik secara nasional. Kalau gotong royong di pasar di rumahnya tampang hidung tidak pernah muncul, tidak usah banyak cerita. Ini kita terlalu tinggi, Pak. Maka saya katakan bahwa kita bersama tugas kita hari ini perbaiki diri kita sehingga tidak ada lagi cacian, tidak ada lagi makian. Karena cacian makian ini akan menghilangkan apa? Akan menimbulkan nanti kebencian. Kalau kita sudah kebencian, muncul lagi air, muncul lagi dengki, muncul lagi cara untuk menghancurkan seseorang karena kedengkian tadi. Maka saya minta kepada kita bersama untuk menghilangkan sifat-sifat binatang coba. Untuk menghilangkan sifat binatang yang ada dalam kehidupan inilah. Ini kita belajar pada pagi hari ini. Nanti kita manifestasikan lewat pembelian hewan kurban yang secara hakikatnya kita ingin menghilangkan sifat hewannya, sifat binatang. Kita ini mohon maaf Pak, kalau tidak ada agama yang Pak, kita ini sifat binatang, kita ini ada. Apa sifat binatang? Yang pertama sifat babi. Itu yang kata Allah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ulaika kal an'am bal hum adall. Di awalnya Allah gunakan. Apa kata Allah? Sungguh kata Allah, penghuni neraka jahanam paling banyak itu adalah kalangan jin dan manusia. Apa dosa mereka? 1. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tidak menggunakan hati mereka. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak menggunakan mata mereka. Walahum azanun la yasma'una biha. Yang ketiga, mereka punya telinga, tapi tidak menggunakan telinga mereka untuk mendengar ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Kata Allah, mereka itu sama seperti hewan ternak, binatang. Bal hum adall, atau lebih parah pada binatang. Kita nak hilangkan sifat hewannya. Apa sifat binatang dalam kita? Sifat binatang dalam kita pertama sifat babi. Babi itu hewan ternak. Apa sifat babi? Babi itu dikasih makanan yang enak-enak dia dah mau. Saya belum pernah jumpa ada babi suka Kentucky, itu tidak suka. Ada babi suka hamburger, itu tidak usul. Ada babi suka Pizza Hut yang sosis punya, tidak ketemu saya. Babi itu apa yang disukainya? Ubi busuk, tahu busuk, lumpur busuk. Dia suka babi. Kalau di babi itu dikasih mau makan nurdin, tadi nyonya dong. Yang disukai
Pijak-pijak lah kawan. Pokok awak jadi kaget dia betul tak? Memang tak buta awak. Sifat itu yang mau kita hilangkan. Sifat hewani tadi. Lewat nanti ritual penyembelihan hewan kurban yang kita akan laksanakan pada hari raya Aidul Adha. Kita lanjutkan sedikit. Nanti kita akan jawab tentang kurban. Baik. Maka ini yang dikatakan. Karena kalau orang sudah muncul kebencian, maka dia muncul dengki. Dengki itu gimana orang itu bisa hilang dari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Apapun akan dihalalkannya semua cara. Kedengkian muncul, kebencian muncul, kebencian muncul, kebencian muncul. Makanya mohon maaf, iblis kalau disuruh dia menghafal nasab para nabi, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, iblis di luar kepala. Kenapa? Karena iblis mengetahui setiap kelahiran para nabi. Iblis kalau disuruh hafal Quran, jangan takut. Ibu kalau hafal Quran jangan sombong. Punya anak hafizah jangan sombong. Iblis itu hafal Quran, hafal Taurat, hafal Zabur, hafal Injil, hafal Suhuf. Kenapa? Iblis menyaksikan setiap kitab suci yang diturunkan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan iblis itu mengetahui asbabul wurud, sebab turunnya hadis, asbabul nuzul, sebab turunnya ayat. Karena dia menyaksikan. Tapi kenapa iblis tidak menjadi kekasih Allah? Kenapa iblis tidak dicintai Allah? Rupanya penyebabnya cuma satu. Dalam diri iblis ada satu sifat yang sifat itu paling dibenci oleh Allah. Sifat itu paling dibenci oleh Allah dan sifat itu sudah ada dalam diri kita. Apa sifatnya? Ana khairun minkum, merasa lebih baik dari dia. Merasa paling baik, merasa paling kaya, merasa paling pintar, merasa paling berwawasan, merasa paling menguasai, merasa paling alim, merasa paling banyak hafalan Qur'annya, merasa paling indah suaranya, merasa paling soleh. Ana khairun minkum. Apa bedanya dengan iblis? Makanya dia melakukan kebaikan tanpa harus merasa menjadi orang yang paling baik di kehidupan dunia. Sudah, kita tebarkan saja kebaikan sampai tak pernah lagi dalam hati kita merasa menjadi orang yang paling baik di kehidupan dunia. 3 yang dilakukan oleh Ibrahim. Kalau saya sampaikan tidak mungkin waktunya terkejar karena 19 yang dilakukan Ibrahim. Saya potong langsung ke atas. Puncak pengorbanan Ibrahim itu ketika Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Dari mana perintah kok tiba-tiba menyembelih anak? Maaf, Ibrahim itu punya amalan khusus, Pak. Apa amalan khusus Ibrahim? Setiap tamu yang datang ke rumah Ibrahim itu semuanya diberikan makanan dan minuman. Siapapun tamu yang datang, termasuk Quran bercerita di tengah malam datang 3 malaikat ke rumah Ibrahim. Ketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka pintu. Ibrahim suruh masuk, berpakaian putih-putih seperti manusia, bajunya bersih, tidak tampak seperti orang tanda-tanda dalam perjalanan jauh. Maka ketika itu Ibrahim siapkan minuman, siapkan makanan. Itu hobi Ibrahim, di tengah malam disiapkan minuman dan makanan. Ketika dihidangkan oleh Ibrahim, 3 tamu tadi tidak meminum dan tidak memakan makanan itu. Ibrahim mulai takut. Apa kata tamu itu? Wahai Ibrahim, kami ini malaikat yang diutus oleh Allah. Jadi kebiasaan Ibrahim, siapapun tamu, hidangkan minuman, hidangkan makanan. Jadi kalau Bapak ingin mencontoh Ibrahim, di rumah siapapun tamu yang datang, hidangkan minuman, hidangkan makanan. Jangan kuah boleh. Tidak. Jadi kalau ada yang tamu berwajib dia hidup kan cuma mencontoh Ibrahim alaihissalam. Kalau apa boleh itu pemaling. Nah, sehingga orang berkata, wahai Ibrahim, setiap tamu yang datang kau berikan makanan. Apakah kau tidak takut kekurangan makanan esoknya? Kata Ibrahim, jangankan makanan ini. Kata Ibrahim, dia belum punya anak. Jangankan makanan, seandainya anak yang minta korbankan, aku akan korbankan anak itu. Perkataan itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah ketika lahir anak Adam, barulah Allah sampaikan perkataan itu. Lewat apa? Mimpi. Berapa malam Ibrahim mimpi? 3 malam berturut-turut. Malam yang pertama 8 Zulhijjah. Malam 8 Zulhijjah namanya hari apa? La ilaha illallah. April Mok kau paling tindai kau. 8 Zulhijjah dah itu panggilan atau surga Firdaus tak mau tahu. 8 Zulhijjah hari apa? Tarwiyah. Tarwiyah itu apa? La ilaha illallah. Ibrahim bermimpi pada 8 Zulhijjah. Yang kedua malam itu bermimpi lagi 9 Zulhijjah. Kemudian malamnya 10 Zulhijjah bermimpi lagi.
3 malam betul-betul Ibrahim. Jadi makanya mohon maaf Pak, kalau Nabi bermimpi itu salah satu tanda-tanda nubuah. Tapi bukan hanya Nabi saja bermimpi, Fir'aun pun juga bermimpi. Fir'aun sebelum hancur bermimpi. Apa mimpi Fir'aun? Ada bola api dari Baitul Maqdis menghancurkan singgasananya 3 malam berturut-turut. Dan ini saya sampaikan kajian ini kepada caleg-caleg yang dulu ketika itu akan ikut kontestasi pilkada pileg di Hotel Arianta, pembekalan caleg tentang kecintaan dengan kebangsaan. Saya sampaikan, bapak-bapak caleg ada yang pernah mimpi 3 malam berturut-turut? Saya bilang, mimpi apa? Terserahlah. Untuk merantau umat kepanggang, masyayi terserah. Tidak ada Ustaz, maksudnya apa? Tidak, kalau dua masyarakat belum tidak caleg, karam dan misal. Karena mohon maaf, bukan hanya Nabi yang bermimpi, Fir'aun pun bermimpi juga 3 malam berturut-turut, tanda kehancuran singgasananya. Kita juga bermimpi juga, cuma mimpi apa? Beda dengan mimpi Fir'aun. Kalau Fir'aun bermimpi, dikumpulkannya ahli tafsir mimpi, disampaikanlah oleh ahli takwil mimpinya bahwa akan lahir satu manusia, satu anak dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan singgasana engkau. Itu ahli takwil mimpi Fir'aun. Kalau kita hari ini mimpi, tidak perlu cari ahli tafsir, ahli takwil mimpi. Kalau bapak mimpi, cukup duduk di kedai kopi, pesan kopi segelas, di buku itu ada buku mimpi. Ular 32, orang Indo 78. Dia baru lebih hebat pada Fir'aun. Jadi makanya Ibrahim bermimpi. Apa mimpinya? Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Sudah lama tak punya anak, minta anak. Sudah dapat anak, disuruh menyembelih anak. Coba bayangkan, Ibrahim minta anak dari rahim mana? Dari rahim Sarah. Maka kata ulama, kalau seandainya Ibrahim dahulu dikumpulkan semua tetesan air matanya, meminta satu keturunan, Allah berikan anak dari rahim Sarah, dibandingkan tangisan manusia pada hari ini, takkan sebanding tangisan dengan tangisan Ibrahim, saking pinginnya anak. Tapi hebatnya Allah, ketika Ibrahim meminta anak dari rahim Sarah, justru anak Allah lahirkan dari rahim Hajar. Jadi maaf, anak Hajar Ismail, anak Sarah Ishak. Mana yang lebih tua? Lebih tua Ismail. 14 tahun setelah umur Ismail baru lahir Ishak. Ishak di mana tinggalnya? Ishak di Palestina. Dari Irak ke Mesir, Mesir ke Palestina. Tinggal Sarah di Palestina. Kemudian dari Palestina Ibrahim membawa Hajar Ismail ke kota Mekah. Maka di sanalah dibesarkan Ismail alaihi salam. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, sudah lama tak punya anak, minta anak. Setelah minta anak, disuruh meninggalkan anak. Kapan Ibrahim meninggalkan anaknya? Ketika Ibrahim membawa Hajar ke Mekah, Allah perintahkan Ibrahim tinggalkan Hajar Ismail. Maka Ibrahim pergi ke Palestina. Ini yang doa Ibrahim Allah cantumkan dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku telah meninggalkan sebagian keturunanku di lembah yang tak berpenghuni, biwadin ghairi zi, lembah tandus, tidak ada makanan. Sarah ditinggalkan di Palestina, perkampungan, lengkap pangan, lengkap papan. Hajar Ismail ditinggalkan, tidak ada sandang, tidak ada pangan, tidak ada papan, tidak ada sumber-sumber kehidupan, yang ada cuma sumber-sumber kematian. Pergi Ibrahim. Berapa lama Ibrahim pergi? Ulama mengatakan 3 boleh tahun. Nah, sempat awak meninggal dunia 3 boleh tahun, Pak, mau pastikan minggu kedua itu Ibrahim meninggalkan istri 13 tahun. Nah, tanggung-tanggung dalam 13 tahun itu apakah pernah pulang? Pernah, 3 kali pulang. 4 tahun pertama pulang, tapi tidak boleh ke rumah, nengok dari atas bukit saja perkampungan Ismail di kota Mekah. Sampai tahun kedua boleh dekat, tapi tidak boleh turun. Tahun yang ketiga baru Ibrahim pulang ke rumah. 13 tahun sudah lama tak punya anak, disuruh meninggalkan anak. Sudah meninggalkan anak, kembali kepada anaknya. Pada malam tarwiyah Allah berikan mimpi. Ibrahim, sembelih anakmu. Ibrahim ragu. Mimpiku dari Allah atau dari setan. Malam besoknya 9 Dzulhijjah, hari Arafah, mimpi dari sama. Maka dikatakan kata ulama, Arafah itu bukan hanya sebatas padang saja, tapi Arafah. Artinya Ibrahim sudah meyakini bahwa mimpi itu sebenarnya dari Allah. Maka pada 10 Dzulhijjah tidak dikatakan yaumin nahar, hari penyembelihan, dia sembelih anaknya. Apa tujuan? Lalu mau dapat anak, minta anak, dikasih anak, suruh tinggalkan anak. Berapa lama? 13 tahun. Sudah 13 tahun tinggalkan anak, pulang ketemu anak, disuruh menyembelih anaknya.
menjadi spirit buat kita. Bapak Ibu melaksanakan penyembelihan hewan kurban untuk menghilangkan kecintaan kita dengan dunia. Dunia ini luar biasa dunia. Hati awak kete. Bapak bola ambil jantung, ambil hati. Dua benda. Tapi hati kita yang kecil di dunia yang sebesar itu masuk. Pajero masuk, Portugal masuk, Kaprikan Tanah masuk, Bini Urang masuk, lain-lain. Yang kecil. Tapi hati yang kecil ini penuh dengan dunia. Kalau hati sudah penuh dengan dunia, mana lagi kecintaan kita dengan Allah? Makanya mohon maaf saya sampaikan untuk kita bersama. Kalau hati kita dipenuhi dengan Allah, maka orang tidak berat untuk berkorban. Jangan diperintahkan untuk menyembelih anak, menyembelih hewan kurban saja. Kita tak akan berat. Hari ini kalau kita menyembelih hewan kurban, makanya idealnya satu kampung. Kata ulama idealnya satu kampung itu kurbannya sesuai kakaknya. Kalau kakaknya 300 kakak, minimal 300 orang yang ikut penyembelihan hewan kurban. Itu idealnya. Tapi coba tengok kenyataan 8 hari ini. Paling-paling hanya 1/3, 1/4 saja. Kurban 2.700.000 berat. Makanya mohon maaf kalau ada ASN yang tidak berkorban itu keterlaluan. Dan mana keterlaluan la ilaha illallah 2.700.000. Apalagi ASN itu merokok la ilaha illallah. Rokok seminggu 20.000, 30.000. Mohon maaf saya tanya Bapak berhenti merokok. Kurang yes ketek 20.000, potong 10.000. Berarti lebih kurang 300.000. 300.000 dikali 12 bulan 3.600.000. Cukup korban besar. Kalau kita mampu. Tapi mohon maaf, agama ini kan sesuai dengan selera kita. Agama itu pengamalannya sesuai selera awak. Ini yang penyakit kita hari ini. Kalau perintah Allah itu cocok sesuai selera awak, awak kerabat perintah Allah kalau bisa besok pagi awak kerabat. Contoh, babi ini lobi yang manusia itu sesuai selera awak. Kalau bisa besok pagi kawin sama dia. Tapi kalau perintah Allah tidak boleh bertentangan dengan hati kita, kita boleh akal-akalkan agama. Pak, Bu, kenapa tidak ke masjid? Mohon maaf Ustaz, biar aku ke masjid. Di masjid karena tidak kusuk supaya anak-anak ramai. Kalau di rumah Ustaz, kusuknya Ustaz. Mulai dengan akal-akalan. Pak, Bu, kenapa tidak beri Pak ke masjid? Biar aku banyak-banyak Ustaz, biar saketek dan bantil ikhlas. Mulai dengan akal-akalan. Kalau perintah tidak cocok dengan selera Bapak, kita akan akalkan agama. Bu, Pak, kenapa tidak korban? Tampatan ala Ustaz. Ini kurban bukan setahun sekali, peres sekali, tahun sekali, tidak. Saya ingin sampaikan untuk kita bersama. Hukum kurban itu pada asalnya adalah sunat muakkad. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Karena dia disandarkan pada hadis Nabi bahwa seandainya kalian diberikan rezeki yang luas tapi tidak berkurban, maka jangan dekat dengan tempat sholat kami. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib bagi yang mampu. Pak Ustaz, wajib itu bagaimana? Walaupun para ulama pada prinsipnya sunat muakkad. Saya ingin sampaikan kepada kita bersama, kurban itu syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap tahun. Ada amalan setiap hari sholat, ada amalan seminggu sekali Jumat, ada amalan setahun sekali, salah satunya kurban. Tidak ada batasan tahun kok, besok kok Ustaz, tahun lalu udah lagu setahun saja, atau kini mohon maaf, kini bini awak, besok lagi awak, diselang-seling besok anak kita. Saya ingin sampaikan, Nabi berkorban dengan kambing. Apa doa Nabi? Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hazal Muhammad. Kemudian apa doa Nabi? Wa ahli Muhammad wa ummati Muhammad. Yang pertama doa Nabi, ya Allah ini kurbanku untuk Muhammad. Yang kedua kurbanku untuk ahli Muhammad, keluarga Muhammad. Yang ketiga ini kurban untuk umatku yang tak pernah bisa berkorban sampai kiamat. Bayangkan, Nabi telah memikirkan kita tahu dari bahwa aku bangsa awet istiqomah bangsa la ilaha illallah dikorbankan oleh Nabi untuk umatku yang tidak bisa berkorban. Dan ini menjadi rujukan para ulama. Artinya berkorban untuk pribadi boleh, berkorban untuk pribadi istri boleh, berkorban untuk anak-anak boleh. Kalau tidak sanggup, wa ahli, berkorban untuk keluarga. Satu nama pasang untuk satu keluarga boleh. Ahli ini ada yang hidup, ada yang mati. Ini juga dari landasan para ulama untuk membolehkan berkorban bagi orang yang hidup dan yang mati. Sebagai para ulama ke depan, tidak bisa. Dia boleh, Imam As-Syafi'i mengatakan boleh bagi orang yang meninggal dunia, boleh, tapi dengan syarat dia punya wasiat untuk berkorban, atau punya nazar, atau punya keinginan terdahulu untuk berkorban tapi meninggal dunia. Tapi sebagian para ulama lain mengatakan diperbolehkan untuk orang meninggal dunia. Kenapa? Kalau orang mati itu hidup, pasti dia ingin berkorban juga.
diperbolehkan berkorban ke orang yang hidup dan untuk orang yang mati. Maka saya katakan ini menjadi dasar, menjadi dalil. Maka dikatakan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Allah telah berikan kalian nikmat yang lebih, maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Kata ulama sebagian besar mengatakan salat di sini maksudnya bukan salat 5 waktu, salatlah hari raya Idul Adha, kemudian berkorbanlah. Makanya tidak ada istilah, Pak Ustaz, kami kurban hari itu, suami saya tahun depan ganti Ustaz istri, tidak usah. Kalau tidak sanggup, untuk pribadi masing-masing, wa ahli, tetap kurban atas nama kepala keluarga, niatkan untuk semua keluarga. Kurbannya atas nama satu orang, tapi pahalanya diberikan kepada wa ahli, kepada ahli keluarganya. Boleh. Karena Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma haza Muhammad, saya berkorban itu atas nama Muhammad. Berkorban lagi wa ahli Muhammad dan keluarga Muhammad, wa ummati Muhammad, dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadikan boleh tidak ada istilahnya kita ngomong 1 tahun, korban setahun tidak ada. Setiap tahun kita korban. Boleh 2, boleh 1, boleh 3 dan sebagainya. Baik, saya pikir itu pengantar dari saya. Saya berikan kesempatan kalau untuk tanya jawab, saya persilakan dengan segala hormat. Silakan. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya seputar pelaksanaan ibadah kurban. Bahwasanya untuk pembagian atau pembagian kurban tersebut, apakah kita bisa membagikan kepada orang muslim? Misalnya kita berada di lingkungan yang itu sekitar kita ada beberapa umat muslim yang kategori miskin. Apakah boleh kita membagikan kurban tersebut kepada mereka? Mungkin itu masih satu yang Apakah boleh? Boleh. Makanya dikatakan fakir miskin di sana bukan hanya orang-orang Islam, tapi juga orang-orang mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang masuk Islam, orang yang lembut hatinya. Artinya orang yang non-muslim lembut hatinya, dia bergaul dengan orang Islam. Diharapkan dengan apa yang kita berikan ini menjadi sebab Allah turunkan hidayah kepada dia. Boleh. Tidak ada masalah kalau bagian korban kan 1/2, ada yang 1/3, ada yang mengatakan 1/2, ada yang mengatakan 1/3. Kalau dia 1/3, berarti 1/3 itu yang korban, 1/3 itu tetangga-tetangganya, 1/3 lagi itu orang-orang yang kurang mampu dan sebagainya, dibagi 1/3, 1/3, atau dibagi 1/2 juga boleh, tidak ada masalah. Cuma tidak gini, kita ini kalau musim Isra Mi'raj muncullah di WhatsApp grup kajian Isra Mi'raj. Bahkan ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu adalah bid'ah, tidak pernah diajarkan Nabi dan sebagainya. Ketika masuk Ramadan muncul lagi pertebaran doa sunnah sesuai tata cara berbuka yang selama ini kita baca bid'ah, tidak pernah tuntunan Nabi Muhammad SAW. Raya haji pun sama, Pak. Kalau musim raya haji, kalau WhatsApp kita penuh tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik, yang sunnah sesuai syariat, berarti selama bid'ah. Tata cara bagaimana pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, tata cara pemilihan penjatuhan hewan kurban, termasuk juga pembagian daging kurban dan sebagainya. Muncul bermacam-macam WhatsApp grup video yang kita baca di masing-masing WA grup kita. Tapi menjadi rujukan kita adalah perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka saya minta kita bersama, apakah boleh? Diperbolehkan. Tidak ada masalah. Warga kita masyarakat, cuma mohon maaf. Hari ini kita selalu ada pengelompokan. Makanya mohon maaf bagi kawan-kawan bapak-bapak. Saya mau tanya, di dinasti besok 6 ekor mau dipotong, terus mau bagikan kemana? Daging kemana? Ibu udah dapet di rumahnya, maksud ibu udah magilo, yuk atau enggak? Saya mau tanya, mau bagi kemana? Kemudian tetangga-tetangga yang ada di sekitar sini. Itu masih bersisa Pak? Masih dong? Kemudian pasir-pasir yang ada di sepanjang jalan. Ya silakan, bagus, tidak ada masalah. Kenapa karyawan yang lima dong? Boleh pun lima soji tidak dapat dong. Ini karena musoji, ada rumahnya perbatasan mesti musola juga. Ini sampai itu kita bersama. Itu sama dah korban mau didaging. Saya minta kita bersama. Makanya dibagi kepada orang-orang. Makanya dengan orang-orang. Makanya ini ada dalam kampung sudah cukup banyak dilimpahkan ke kampung sebelah yang bersusah yang korbannya sedikit. Agar mereka bisa menikmati juga. Diperbolehkan. Tidak ada masalah. Justru lebih bagus karena sasarannya. Karena ibadah kurban ini bukan semata-mata ritual ibadah saja, tapi adanya semacam ibadah sosial. Jadi ibadah kurban ini bukan hanya ibadah ingin kedua dengan Allah saja, tapi ada
ada hubungan tentang ibadah sosial, sama seperti zakat. Walaupun zakat itu membersihkan harta kita, tapi esensi zakat apa? Esensi zakat bukan hanya membersihkan harta kita, esensi kita agar orang-orang yang mungkin tertunda kemampuannya, yang tidak bisa menerima sesuatu hal, bisa disalurkan ke sana. Sama seperti buku zakat mal. Zakat mal itu maksudnya apa? Disalurkan zakatnya produktif. Karena mohon maaf, saya ada banyak cerita dengan petugas-petugas amil zakat di kota dan provinsi. Apa katanya, pusing kami Ustaz, kami bantu zakat Ustaz, penyaluran dari Basnas, bantu zakat, beli kambing 30 ekor, kami buatkan kandang, kasih anak kambing 30 ekor, 4 bulan habis kambing Ustaz. Jadi ditanya kenapa? Mati Ustaz, mati penyakit. Kami tanya sama tetangga sebelah rumah, setiap hari dijual singkong. Kita nih Pak, orang miskin kita nih mentalnya sudah atur. Pak Ustaz, amunya orang miskin itu jadi ikan Ustaz, agi panci yang oke lah. Kalau ikan dimakan Ustaz, kalau panci kan bisa rusak, oke lah. Awak agi panci yang kok dijual, jadi boleh ikan. Itu mental orang miskin kita nih Pak. Makanya kalau kita ngomong masjid pasti bermasalah. Saya ketemu ketua masjid tidak. Tidak dapat orang miskin zakat. Apa artinya? Tidak mantap mengurus ini. Mengurus mantap kami dapat, mengurus ini dapat. Bangga jadi orang miskin istiqomah. Ini mental Pak. Dari mana memutus mental ini? Maka saya katakan, jadi menjual produk kesedihan, menjual produk kemiskinan. Makanya berapa banyak bantuan Basnas yang ada banyak untuk para mustahik, dibantulah Basnas Z-Mak 25 juta untuk mustahik. Sampai bulannya ada kosong, risiko dari itu ya. Itu keadaan kita, jadi mental perlu dirubah. Jadi diharapkan dengan menerima zakat, nanti kalau zakat, nanti dia produktif, dia tidak lagi menjadi mustahik, dia menjadi muzaki, orang yang membayarkan membayar zakat. Itu harapannya, esensinya. Kurban sama, selain ibadah pengorbanan kita kepada Allah, esensinya adalah ibadah sosial. Itu yang terjadi. Baik, silakan ada yang tanya lagi Pak. Seputar ibadah kurban yang ringan-ringan saja, yang kurang nanti kita tanya sama mufti. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, tanya sedikit Pak. Ibadah kurban ini kan sudah niat dari pesertanya udah memberikan niatnya untuk bersosial gitu Pak. Tapi kan Pak, kalau secara teknisnya kan saat melaksanakannya itu ada bagian-bagian yang kurban itu sebenarnya tidak semuanya diambil gitu Pak. Ada yang seperti kulitnya atau apa yang Pak. Kan biasanya itu ada penanggung yang mau mengambil gitu. Itu jadinya istilahnya dijual lagi itu, apakah uangnya itu boleh ke pengungsinya atau apa, atau udah diikhlaskan aja semuanya itu secara sosial diberikan gitu Pak. Baik, sekarang saya hanya menegaskan haram hukumnya menjual bagian daripada hewan kurban termasuk kulit. Hukumnya haram. Nggak usah tawar-tawar lagi. Nggak bisa Ustaz, ini kan nggak usah, haram ya haram. Tapi ulama kan punya solusi. Kami memberikan solusi oleh beberapa kawan-kawan yang saya beri, termasuk Dr. Mawasni sebagainya. Apa solusinya? Panitia itu petugas yang diberikan amanah oleh peserta kurban untuk mencari sapi, memotong sapi, mencincang-cincang, membungkus-bungkus dan membagi-bagi, mendistribusikan. Itu hanya panitia. Yang pertama saya mau sampaikan, untuk kulit itu haram hukumnya menjual. Lantas bagaimana caranya? Pertama, solusi yang pertama, kulit itu dipotong-potong, dicincang-cincang, masukkan di plastik. Tidak termakan tuh Ustaz. Masuk solusi yang kedua, kulit ini dikumpulkan peserta korban. Kalau kami ada 3 RT, maka seluruh kulit yang dapat lebih kurang 9 ekor sapi, berarti ada 9 ekor 9 kulit. 9 kulit dibagi masing-masing 3 RT, kumpulkan peserta korban. Peserta korban silakan mau diambil boleh, kalau tidak diambil tidak ada masalah. Kalau cincang-cincang, kalau tidak termakan tidak ada masalah. Silakan sekarang serahkan kepada fakir miskin di masing RT masing-masing. Karena ada 3 kulit ini serahkan. Diserahkanlah ke fakir miskin masing-masing oleh peserta korban. Setelah itu fakir miskin menjualnya ke tukang kulit, jangan. Silakan, itu sudah hak dia. Itu solusi, dipotong dah kita makan, 2.000 bawah dah kita tahu dong. Kumpulkan sampai ke 2.000, laporan kulitnya gimana? Nah, kalau kita yang miskin orang satu orang itu semua dia kulitnya kasih. Urusan setelah itu dia mau menjual itu sudah lepas tanggung jawab betul. Itu solusi. Karena dipotong-potong dah kita makan loh. Untuk menghindari kalau tidak dijual oleh panitia korban. Ini masalahnya lagi. Tidak bisa. Saya ketua masjid untuk perkara ini saya jadi. Tidak ada satu
diberikan oleh peserta korban kuliahnya masing-masing. Nah, kemudian dijual oleh mereka ke tukang pupuk jange, itu urusan mereka. Yang penting hak mereka sama dengan zakat. Zakat kita berikan, setelah kita berikan zakat beras, dijualnya beras boleh atau tidak? Tidak ada masalah. Yang tidak masalah itu panitia korban atau peserta korban menjual kulit korban. Itu solusi untuk menghindari daripada menjual bagian daripada hewan korban. Kemudian panitia, saya juga sarankan buat panitia korban. Panitia korban itu, mohon maaf sampaikan dengan peserta korban, sebetulnya tidak punya hak untuk panitia korban mengambil jatah satu bungkus apapun namanya, apakah lelah, hadiah, upah, tetap namanya. Saya ingin sarankan peserta korban naikkan uang Rp50.000. Kalau korbannya 27 buat 27,5 atau 27,5 buat 528. Jadi tidak naikkan 50, 100.000. 100.000 ini dibagi dengan 8 ekor sapi, itulah upah mereka. Nah, tapi kalau hanya untuk masak di masjid, kami juga masak di masjid. Kami sampaikan semua peserta korban, dagingnya kita ambil beberapa ons atau berapa kilo setiap satu ekor jambi untuk kita masak bersama, makan bersama. Ya Ustaz, silakan boleh masak. Karena itu kan punya hak kita. Cuma gini kan panitia lebih banyak, lah mau pulang berpeserta. Mau tiba bungkui, bukan ibu ini. Modalnya nggak kampak tuh pisau kartel. Itu penyakit kita. Sampai ada kasus-kasus menyuntikan paha kerbau, paha sapi. Makanya maka betul kata Ustaz, mahasiswa saya tak sama di saat ngomong itu katanya. Jadi korban itu kan ada orang bagi korban makan daging korban tensi tidak ada. Tidak ada orang bagi daging kambing, daging sapi, kerbau tensi itu tidak ada. Yang membetos itu apa? Tidak daging awak itu. Itu masalah. Ambil punya apa? Jadi ambil punya. Kalau seperti ini indah nanti insyaallah. Baik, ada lagi Pak? Yang lain? Kalau belum besok sih suatu ngomong. Baik, ada lagi yang mau sampaikan? Ya. Assalamualaikum. Mau nanya nih Pak, saya kan mendaftar pendidikan di perumahan atas nama almarhum orang tua. Apakah kita Daftar apa haji? Jadi apakah kita bisa mendaftarkan nama dia atau nama kita? Kalau saya nama orang tua saya Gimana Bu? dan sudah meninggal, kita Ya. mau kurban. Ya. Kurban kan nama kami. Kalau kita kami nama Kan saya katakan atas namanya boleh atas nama ibu atau kepala keluarga. Namanya satu orang, tapi diniatkan untuk wa ahlihi. Wa ahlihi kan keluarga kita, boleh yang hidup, boleh yang mati. Urusan berapa pahala itu tak perlu awal, pahala nanti Allah yang berikan. dipanggil Pak korban yang dewan pertama, mereka namanya Sierra. Nah dari situ nama orang tua saya gitu Pak. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Mau korban itu 1 ekor kambing 1 orang atau 1 ekor sapi 7 orang, tidak ada masalah. Yang penting tuh pandailah Allah menghitung. Awal orang keuangan bisa menghitung Abraham. Allah menghitung pahala. Jadi kalau jalan penting kan niatkan bahwa korban atas nama 1 orang, kemudian nanti diniatkan untuk ahli keluarga kita. Boleh yang ikut, boleh mati, boleh. Begitu mudah, jadi tidak ada harus ada. Pak Ustaz, taruh kami dari zakat mau taruh tangan udah ada istilahnya kurban. Kalau untuk yang PNS sama sarankan kurban. Tapi kalau yang P3K ya bolehlah. Kita tidak susah sekali. Tapi yang PNS tidak bisa. Boleh dapat eselon 3, eselon P, kami. Kalau tidak kurban keterlaluan, utang. Kurban lah. Kenapa 2.700.000 nya? Kalau 2.700.000 dibagi sebulan berapa? Dibagi setahun berapa? 365 hari. Itu tidak masuk akal. Tapi kalau dikeluarkan langsung cash berat. Begitu kecintaan kita dengan dunia Allah. Makanya betul kata Allah, orang kaya itu fakir, orang kaya itu kikir. Betul. Awak pun kaya boleh Pak. Apa buktinya? Bapak punya uang 10 juta, dikeluarkan zakat 2,5%. 10 juta berapa 2,5% Pak? 250.000. Pitia pasak kobe bos 100.000, dikeluarkan 20.000. Jadi kan 250.000. 1 juta apaan gini Pak? Bapak punya uang 100 juta, keluarkan 2,5%. Berapa dia? 2,5 juta. Jangankan 2,5 juta, sekobe 100.000 uang gini 10 juta. Tapi coba Bapak punya uang 10 triliun, keluarkan 2,5%, berarti 50 miliar. Jangan lupa, mana? Ini orang kaya itu bakil. Jadi kalau adu awak dan Pak Zeko masih tinggi, keterlaluan. Pak Zeko tinggi, orang kaya itu bakil. Cuma 10 triliun berapa?
jalan utang. Mak bisa main untung. Jadi orang kaya itu lagi. Jadi kalau orang kaya pelit itu keterlaluan kecepatan pelitnya. Tidak ada alasan kita. Kalau banyak PNS saya sarankan bertobat. Tidak ada cerita bertobat. Kalau dia PNS itu yang ketika apalagi SK-nya belum terima hari Senin, baru praktiknya setelah terima, baru menjadi wajib putih, rekomendasi, saya tahu. Tapi yang untuk ASN tidak ada. Coba yang tidak ada. Makanya mohon maaf, idealnya satu kampung kita satu rumah ada 300 kakak. Idealnya 300 orang yang berkorban. Kalau 300 orang yang berkorban, bayangkan berapa jumlah penduduk yang berkorban. Idealnya itu kalau satu rumah satu saja. Tidak masuk ayam makcik dan satu keluarga satu saja. 300 kakak. Sekarang apa yang terjadi? Kakak kita 150 yang berkorban cuma 10 orang. Ini keadaan kita. Alasannya bermacam-macam sama dengan alasan umroh. Ustaz, kami tidak bisa umroh mahal ini 35 juta, haji ini mahal Ustaz. Booking Rosi itu 25 juta, pelunasan 28 juta, ditambah ongkos ke Batam 35 juta, Ustaz mahal Ustaz. La ilaha illallah. 50 juta, 30 juta, wa Allah sampai mahal. Kredit Avanza 5 juta sebulan 5 tahun mencarian siang malam. Tidak pernah kita mahal. Itu Bapak Avanza Pajero 50 juta sebulan. Tapi untuk ibadah kita hitung-hitungan, ini penyakit kita. Maka saya katakan tidak ada istilah buat kita yang diberikan ke lapangan, tapi Allah tahu siapa yang lapang, siapa yang tidak. Allah tahu siapa yang lapang, siapa yang tidak. Ibu tidak perlu katakan dengan saya, Allah tahu siapa yang lapang, siapa yang tidak. Siapa yang diberikan ke lapangan itu tidak berkorban, maka jangan pernah dekat dengan sholat tepi kami. Artinya apa? Allah berikan Nabi berikan ancaman. Ancaman itu murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemana? Walaupun ada 1 ekor, syukur-syukur 1 ekor sapi dan sebagainya. Oh, mulai teknis berapa tahun berkambing, ya tak adalah langsung sama para ulama, tak adalah sama-sama di tiap korban. Mereka sudah tahu semua. Yang penting ibadah kita sampaikan, selesaikan urusan semuanya. Pengorbanan kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang berapa ekor yang ada di dinas Depok? Hah? Berapa nama? 30 nama? 6 ekor. Nah, sudah berapa nama sekarang? 42. Ada penambahan lagi. Kambing 1. Ada lagi yang belum? Bilang peluang ini dia korban semua ya Pak. Coba katakan yang PNS yang belum. Coba. Kami susah ini Ustaz, butang PNS mana ada butang? Saya bawa butang ini. Iya. Semua kita berutang, itu kan mahal. Orang berutang beli beras 1 kilo, kita berutang beli pajero, kan lucu. Maka saya minta buat kita bersama renungkan apa yang saya sampaikan demi Allah. Kita tidak lama di kehidupan dunia, tidak lama. Ketika Allah memberikan kemudahan ini, korbankan harta kita. Belajar kita untuk mengorbankan, menghilangkan kecintaan kita dengan dunia. Kita cinta dengan dunia, tapi jangan terlalu mencintai kehidupan dunia. Ini yang dikatakan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengarkan. Surat At-Taubah ayat 23 atau 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun tarakumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha fa'alaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Apa kata Allah? Hai Muhammad, sampaikan kepada umat, apabila bapak-bapak wa abaukum wa abna'ukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudaramu, wa azwajukum, istri, wa asiratukum, sanak famili, wa amwalin taraktumuha, harta yang kalian usahakan, yang kalian cintai, wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin, proyek yang kalian takut akan kerugiannya, warung-warung yang kalian takut akan tutup dan terkornya, rumah-rumah yang kalian sayangi. Itu semua kalian lebih sayangi daripada Allah, mencintai Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan berjihad di jalan Allah. Apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggu kata Allah sampai kami akan buat keputusan dalam kehidupan kalian. Kata ulama, ini ayat punya mafhum mukhalafah, makna sebaliknya. Kalau ayah-ayah kalian, anak kalian, keluarga kalian, istri kalian, sanak famili kalian, harta kalian, proyek kalian, rumah kalian mengalahkan kecintaan kalian kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah. Maknanya kata ulama, tunggu kata Allah sampai akan hancurkan apa yang kalian cintai. Sebaliknya, kalau bapak kalian, anak kalian, istri kalian, keluarga kalian, sanak famili kalian, rumah kalian, harta kalian tidak mengalahkan kalian cinta dengan Allah, tidak mengalahkan cinta dengan Rasul, fatarabbasu hatta ya'ti Allah, itu bermakna kata ulama, tunggu sampai
tapi kami akan jaga setiap apa yang kalian cintai. Nah, berhati-hatilah. Makanya sebelum itu terjadi, mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Saya pikir bersama lama saya mau ke Tapung, karena acara di Tapung nanti Jumat, acara tabligh akbar jam 2, kemudian langsung ke Perawang dan subuh juga di Perawang. Terakhir saya sampaikan buat kita bersama, karena ini bulan Zulkaadah, perbanyaklah amalia-amalia, terutama amalia melaksanakan ibadah puasa. Kemudian kalau bisa puasa sunnah, baca Quran, dan mohon ampun kepada Allah di Zulkaadah dan Zulhijjah pada musim haji ini. Dan kita doakan semua keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang yang kita kenal, yang bisa berangkat ibadah haji pada tahun ini, semoga Allah pulangkan mereka dalam keadaan selamat dan mendapat haji yang mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita yang belum berangkat, doa pada Allah, nangis pada Allah agar Allah kita panggil, jemput kita pada musim-musim haji dan umroh pada tahun-tahun dan bulan-bulan yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya ingin sampaikan kepada kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini mohon maaf saya mengganggu sedikit. Saya tinggal di Jalan Sukakarya, Desa Talemangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Rumah saya tidak jauh dari rumah Ustaz Abdul Somad. Kalau Ustaz Abdul Somad dahulu rumahnya dekat jembatan Masjid Ibadur Rahman. Sekarang sesudah Masjid Ibadur Rahman itu ada belok kanan perumahan Wisma Baru, itu ada masjid namanya Masjid Al-Ikhlas. Saya tinggal di sana. Masjid itu ketua masjidnya saya, ketua yayasannya pun saya. Sudah hampir 3 tahun ini saya ketua masjid dan ketua yayasan. Sebelumnya masjid itu bernama Masjid Mushola Al-Ikhlas. Sekarang sudah berubah masjid. Alhamdulillah, Bapak Ibu boleh lihat ke sana, boleh cek, boleh studi banding juga ke sana. Masjid itu sudah kita bangun dalam kondisi yang sangat alhamdulillah luar biasa. Untuk pelaksanaan sholat lima waktunya, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isya, subuh itu sudah sampai 2-3 jam, hampir 80, 90, 150 jamaah laki-laki saya. Itu alhamdulillah sudah mencapai 3 tahun. Alhamdulillah kita mulai, saya sudah banyak juga studi banding ke Jogokarian di Jogja, ke Sragen, ke Klaten, ke Magetan, termasuk juga di Thailand, di Yada, Patani, Naratibat, Songkla, untuk studi banding tentang kelayakan manajemen masjid. Alhamdulillah kita akan coba sedikit-sedikit beransur-ansur untuk menjadikan masjid tempat khidmat. Jadi orang-orang masjid itu sudah mulai kita berkhidmat, makan minum mereka sudah mulai kita layani. Alhamdulillah. Namun dalam kondisi ini kami rapat pengurus masjid, pengurus yang lain menyampaikan kepada saya di setiap saya ceramah, tolong sampaikan di setiap masjid atau majlis yang Ustaz datangi. Karena kebetulan jadwal saya 45 sampai 7 kali satu hari. Saya sampaikan di setiap masjid yang ada di Pekanbaru maupun di luar kota Pekanbaru. Di masjid kami sekarang ini sedang diadakan penggalangan dana untuk pembayaran pembelian karpet masjid. Karena masjid kami tidak memiliki karpet sudah hampir 3 tahun, hanya keramik biasa saja. Sekarang sedang disediakan karpet masjid 292 meter. Diperkirakan harganya 137 juta. Disambat karpet dengan harga per meter 450.000 rupiah. Oleh karena itu kami sudah deposit dari bantuan semua jamaah-jamaah masjid sekitar 45 juta ditambah dengan uang yang lainnya. Diperkirakan masih tersisa lebih kurang 69 juta rupiah diperkirakan. Makanya oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin berdonasi untuk membantu pembelian karpet masjid kami. Kami dari pengurus masjid menyiapkan nomor rekening masjid. Silakan saja mau ditransfer 1.000 rupiah boleh, 2.000 rupiah boleh, 10.000, 100.000, 2 juta, 10 juta, 1 triliun pun kami terima. Jadi oleh karena itu kami tidak menerima dana cash karena kami bukan fitnah dan tanggapan yang bermacam-macam. Itu nomor rekening masjid kita akan nanti tersambung dengan Masjid Al-Ikhlas. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan setiap kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan karpet kami sebelum hari raya Idul Adha mudah-mudahan sudah bisa terselesaikan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Selamat hari raya Idul Adha 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita kerjakan dan pengorbanan yang kita lakukan nantinya semuanya pengorbanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
كثيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا الله يا غني الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kajian ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Safir Ali. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat ilmu bagi kita dan dapat kita amalkan pada hari-hari dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan dari pengurus musola Samadiyah. Yang pertama, sedekah yang diterima pada hari ini lebih kurang sebesar 600.000 rupiah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah bersedekah mendapatkan ganjaran pahala yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dapat juga kami sampaikan bahwa setelah acara kajian majelis ilmu ini kepada seluruh peserta kurban maupun panitia, kita akan melaksanakan lomba mengenai teknis, karena nanti akan ada informasi yang disampaikan oleh Ibu LH Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Riau. Jadi mohon kepada peserta maupun panitia untuk bertahan sejenak untuk mendengarkan beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Itu juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah bersedekah snack. Mudah-mudahan kepada panitia bisa menyalurkan apa yang sudah ada snacknya, mungkin di luar bisa disampaikan. Kalau yang ingin kopi maupun teh, insya Allah panitia sudah menyiapkan. Ini kan dapat kami